Halo anak-anak hebat kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya masih tetap dalam kondisi sehat bersama keluarga di rumah dan selalu bersemangat meskipun belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri khusus dan adaptasi tumbuhan yang berada pada buku tema 2, subtema 1, muatan IPA. Langsung saja bahwa Tuhan itu menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing agar bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Nah, adaptasi itu merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan atau habitatnya. Adapun tujuan adaptasi itu adalah untuk bertahan hidup, memudahkan mencari makan, dan melindungi diri dari predator atau pemangsa. Ya, langsung saja kita mulai dari habitat atau tempat hidup tumbuhan. Habitat atau tempat hidup tumbuhan ini terbagi menjadi 4 ya, tapi kalau di buku ada 3, jadi ini ada materi tambahan lagi. Yang pertama itu adalah tumbuhan hidrofit, itu yang biasanya hidup di air, di lingkungan air. Yang kedua itu adalah xerofit, itu adalah tumbuhan yang bisa hidup di tempat kering. Jadi sedikit air juga mampu tetap hidup. Yang ketiga itu adalah hygrofit. Ini adalah tumbuhan yang bisanya hidup di tempat yang lembab. Jadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Kemudian ada epifit, itu adalah tumbuhan yang menempel di pohon lain. Ya, kita bahas satu persatu mulai dari ciri khusus dan ada tempat hidup tumbuhan ini ya. Gambar ini teratai. Nah, teratai ini merupakan contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berair atau termasuk tumbuhan hidrofit. Adapun ciri-ciri dari teratai ini adalah memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Ya, jadi karena terlalu banyak dia menyerap air, jadi sehingga itu diperlukan untuk diuapkan. Ya, jadi daun lebar dan tipis itu berfungsi untuk mempercepat penguapan. Kemudian memiliki juga batang berongga yang untuk menyimpan udara, jadi digunakan untuk mengapung di permukaan air. Nah, contoh lain dari tumbuhan hidrofit ini adalah tanaman eceng gondok, kangkung atau beberapa jenis kangkung ya. Jadi tidak semua kangkung, karena sekarang sudah ada jenis kangkung darat. Jadi kangkung akar itu ya. Jadi tidak perlu hidup di butuh air terlalu banyak, dan semanggi. Itu adalah contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berair atau hidrofit. Kemudian ini adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Di sini contohkan gambar kaktus. Ya, jadi kaktus ini memiliki batang tebal dan berdaging, gunanya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian daun kecil yang berbentuk duri dan batang yang berlapis lilin gunakan untuk mengurangi penguapan. Kemudian juga memiliki akar yang panjang yang digunakan untuk memudahkan untuk mendapatkan atau menyerap air. Ya, itu contoh tumbuhan xerofit, yaitu kaktus. Dan tanaman hygrofit atau tanaman yang hidup di daerah lembab. Ini adalah gambar lumut. Ya, tanaman lumut. Jadi contoh lainnya adalah paku-pakuan, jamur, dan suplir. Berikutnya ini adalah epifit. Ya, tanaman yang menempel di pohon lainnya seperti anggrek. Ya, anak-anak sudah tahu ini ya, bahwa anggrek itu hidupnya menempel di pohon lain. Dan benalu juga, tapi benalu itu yang tumbuhan yang merugikan. Kalau ini tidak mengganggu dia kalau anggrek. Ciri khusus tanaman lain yaitu tanaman kantung semar. Jadi kantung semar ini memiliki daun berbentuk kantong yang berisi cairan lengket yang digunakan untuk menangkap serangga. Jadi tanaman ini termasuk tanaman insektivora. Ya, karena dia pemakan serangga. Jadi untuk mendapatkan nitrogen. Jadi kantung semar ini miskin nitrogen. Jadi dia membutuhkan nitrogen dari serangga yang terperangkap. Ada tanaman bakau.
Tanaman bakau ini memiliki ciri khusus akar tunjang yang kuat untuk berpegang erat di pasir ya, maksudnya di pasir ini. Kemudian memiliki akar napas yang digunakan untuk bernapas. Selanjutnya ada bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai. Bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai ini Rafflesia dan ini bunga bangkai. Jadi ini ciri khususnya mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Fungsinya apa? Untuk membantu penyerbukan ya. Dan bau busuk ini juga digunakan untuk melindungi dirinya, sehingga makhluk lain yang ingin merusak dia tidak berani mendekat ya. Tumbuhan yang memiliki duri ini ada mawar. Berikutnya kemudian ada nanas, ada pohon salak, ada durian. Jadi ciri khusus yang dimiliki ini digunakan untuk melindungi dirinya. Selanjutnya ada jagung dan bambu yang memiliki rambut atau bulu halus ya. Ini menyebabkan kalau kita manusia berada di dekatnya atau menyentuh ini akan terasa gatal ya. Jadi ini digunakan untuk melindungi diri oleh bambu dan jagung. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus yaitu menghasilkan getah, itu berupa pohon pohon karet, kemudian ada sawu, ada nangka dan kamboja. Dia melindungi diri dengan menghasilkan getah. Kemudian ada tanaman yang memiliki racun untuk melindungi dirinya. Ini adalah contoh tanaman kecubung ya. Kemudian ini adalah tanaman gadung. Jadi ini mungkin sudah jarang kita temukan di wilayah perkotaan ya, tapi di pedesaan masih banyak ada. Dan ini adalah pohon jarak. Ini adalah contoh tanaman yang menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Menggunakan rasa ya. Jadi ini adalah contoh tanaman kopi ya, memiliki rasa yang pahit. Benar sekali ya. Kalau ini adalah belimbing wuluh yang memiliki rasa asam, dan ini juga pohon asam ya. Sudah jelas memiliki rasa yang asam. Jadi ini tujuannya adalah untuk melindungi diri. Berikutnya ada yang ciri khususnya yaitu meranggas, menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Ya, itu namanya ini adalah contoh tanaman jati. Jadi dia ciri khususnya adalah meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Jadi itu saja materi tentang adaptasi dan ciri khusus tumbuhan yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Untuk tambahan informasi, anak-anak bisa baca di buku ataupun temukan di internet ya. Selamat belajar anak-anak. Tetap penuhi atau patuhi protokol kesehatan untuk mencegah pandemi COVID-19 ini ya. Semoga bumi pulih kembali dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Sampai jumpa.